Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Diana Novianti, mahasiswi Sekolah Tinggi IPUI Jakarta. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan tentang menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah tentang pengertian. Anggaran biaya overhead pabrik adalah anggaran yang berisi perkiraan biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi, tidak termasuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Lalu informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran biaya overhead pabrik? Yang pertama, kita harus tahu dulu jenis-jenis produk yang dihasilkan. Apa sih yang kita produksi? Sehingga kita bisa mengidentifikasi biaya-biaya tidak langsung yang berhubungan dengan proses produksi. Kemudian yang kedua adalah jumlah produk yang diproduksi, yang tentu saja kita ambil dari anggaran produksi. Kemudian yang ketiga, kita juga harus tahu departemen atau tempat dialokasikannya biaya. Jadi nanti yang akan kita hitung adalah BOP dari biaya-biaya departemen jasa ke biaya departemen produksi, alokasinya ya. Nah, secara konsep dalam perusahaan manufaktur itu secara fungsional departemen itu dibagi menjadi dua. Ya, ini ada departemen produksi atau departemen operasi dan ada departemen layanan atau departemen pendukung. Departemen produksi tugasnya adalah mengubah bahan mentah atau barang langsung menjadi produk jadi. Sedangkan departemen layanan atau departemen pendukung tugasnya memberikan layanan atau dukungan kepada departemen lain di perusahaan. Contohnya departemen IT atau departemen pemeliharaan. Pemeliharaan ini bisa pemeliharaan mesin untuk proses produksi ya. Nah, jika di perusahaan terdapat satu saja departemen pendukung, cara menghitung biaya overhead pabriknya menggunakan dua metode, yaitu metode tarif tunggal dan metode tarif ganda. Jika di dalam perusahaan terdapat lebih dari satu departemen pendukung, metode yang digunakan ada 3 metode, yaitu metode langsung, metode step down, dan metode resiprokal. Nah, dari 3 metode yang kita bahas hanya metode resiprokal. Kenapa? Karena metode ini dinilai merupakan metode yang paling akurat dibanding dengan 2 metode yang lain. Nah, kalau mau tahu lebih jelasnya kenapa lebih akurat, itu ada di mata kuliah akuntansi biaya ya. Nah, kita akan membahas alokasi biaya dengan metode resiprokal. Kenapa sih menggunakan metode resiprokal? Karena di sini pada metode resiprokal itu seluruh jasa departemen pendukung atau departemen jasa itu diperhitungkan atau dihitung. Sini ada ilustrasinya. Contohnya, jika di dalam sebuah perusahaan terdapat departemen pendukung dan departemen produksi, di mana departemen pendukung itu ada 2 departemen pendukung dan ada 2 departemen produksi, metode resiprokal itu menghitung semua jasa dari masing-masing departemen. Contohnya begini, departemen pendukung A memberikan jasanya kepada departemen produksi C. Departemen pendukung
A juga memberikan jasanya kepada departemen produksi D. Namun, antar departemen pendukung dia juga memberikan jasanya. Itu yang disebut metode resiprokal. Jadi antar departemen antar departemen jasa atau departemen pendukung juga saling memberikan jasanya. Jadi A memberikan jasanya ke B, juga memberikan jasa ke C, juga memberikan jasa ke D. Begitu juga sebaliknya, departemen pendukung B memberikan jasanya ke departemen produksi C, lalu memberikan jasanya ke departemen produksi D, juga memberikan jasanya ke departemen pendukung A. Nah, nanti BOP departemen produksi yang kita hitung adalah BOP awal ditambah dengan BOP alokasi dari departemen jasa. Ya, sampai di sini sudah ada bayangan ya. Nah, bagaimana caranya? Cara menghitungnya, kita ada 3 tahapan dalam menghitung BOP menggunakan metode resiprokal. Yang pertama, kita mengembangkan persamaan. Lalu, langkah kedua menyelesaikan persamaan untuk mendapat total biaya tiap departemen pendukung. Lalu yang ketiga, mengalokasikan total masing-masing departemen pendukung ke departemen lainnya. Supaya lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal dan nanti ada langkah-langkah penyelesaiannya. Di sini ada informasi. Sebuah perusahaan yang memproduksi gelas plastik, tarif BOP ditentukan berdasarkan rencana kegiatan produksi tahunan yang dasarnya adalah jumlah DMH menurut anggaran. DMH ini direct machine hour, ya. Nah, adapun penggunaan dari bulan ke bulan digunakan jumlah DMH real bulan yang bersangkutan. Data yang tersedia adalah sebagai berikut. Ini datanya. Ya, teman-teman bisa lihat. Departemen produksi 1 BOP awalnya 16 juta dengan jumlah DMH 800.000. Departemen produksi 2 BOP awalnya 12.000 dengan jumlah DMH 500.000. Departemen jasa 1 BOP awalnya 6 juta dengan jumlah DMH 200.000. Departemen jasa 2 BOP awalnya 3.600.000 dengan jumlah DMH 200.000. Nah, ada informasi lainnya juga di sini, yaitu adalah alokasi jasa yang dihasilkan oleh departemen jasa menurut jumlah DMH-nya. Ini informasinya. Di sini ada pemberi jasa. Pemberi jasa itu adalah semua departemen jasa, dan ada pemakai jasa, yaitu departemen produksi 1, departemen produksi 2, dan juga departemen jasa itu sendiri. Di sini ada persentasenya, teman-teman bisa lihat. Departemen jasa 1 memberikan 35% alokasi jasanya kepada departemen produksi 1 dan 40% untuk produksi 2. Karena menggunakan metode resiprokal, departemen jasa 1 juga memberikan jasanya kepada departemen jasa 2 sebesar 25%. Begitu juga dengan departemen jasa 2, memberikan jasanya kepada departemen produksi 1 sebanyak 40%, kepada produksi 2 40%, kepada sesama departemen jasa, yaitu jasa 1 sebesar 20%. Nah, dari data semua ini kita diminta untuk menentukan tarif BOP. Ini tarif ya, ini salah ketik. Tarif BOP masing-masing departemen produksi per jam kegiatan. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita lihat. Langkah 1, penyusunan persamaan. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada saya buat tabel
Di sini ada departemen pendukung, jasa 1 dan jasa 2. Di sini BOP awalnya ya, BOP awalnya. Nah, di sini ada alokasi sesama departemen jasa, ya kan? Tadi informasinya yang di slide sebelumnya ya, teman-teman. Ini jasa 1 memberikan 25% kepada jasa 2, jasa 2 memberikan 20% kepada jasa 1. Nah, ini sehingga kita buat tabelnya untuk nanti menyusun persamaannya, kita buat seperti ini. Kita umpamakan jasa departemen 1 adalah X dan jasa departemen 2 adalah Y. Sehingga persamaannya seperti ini. Kita lihatnya per kolom ya. Per kolom ini ke bawah ini adalah persamaan 1. Kolom yang sebelah kanan adalah persamaan 2. Nah, sehingga persamaannya adalah X 6 juta ditambah 0,2Y. Lalu persamaan kedua di kolom ini 3,6 ditambah 0,25X. Jelas ya? Nah, kita sudah dapat persamaannya. Langkah kedua adalah kita selesaikan persamaannya, sehingga nanti kita bisa dapatkan berapa X dan berapa Y. Nah, kita selesaikan persamaannya. 6 juta ditambah 0,2Y. Y-nya berapa? Y-nya kita masukkan. Sehingga 6 juta ditambah 0,2, kita lihat di sini Y-nya adalah 3.600.000 ditambah 0,25X. Sehingga X sama dengan 6 juta ditambah 720.000 ditambah, ini kita dapatkan ini dari perkalian silang ya, teman-teman. Ini hasilnya. Nah, lalu kita keluarkan yang sesama X. Sehingga X dikurang 0,05X sama dengan, ini kita tambahkan ya, 6 juta ditambah 720, hasilnya 6.720. Sehingga X dikurang 0,05X kita dapatkan 0,95X sama dengan 6.720.000. X sama dengan 6.720.000, ini kita bagi 0,95, maka kita dapatkan X sama dengan 7073684. Nah, lalu kita tinggal menyelesaikan persamaan duanya. X sama dengan 3.600.000 ditambah 0,25, Y sama dengan 3.600.000 ditambah 0,25X. Kita tinggal masukkan saja X ini dengan ini ya. Jadi 3.600.000 ditambah 0,25 dikali X. X-nya ini. Sehingga 3.600.000 ditambah 0,25 kita kalikan, hasilnya 1,1.768.421.000. Sehingga kita mendapatkan Y-nya sama dengan 5.368.421. Ya, sampai di sini sudah mengerti ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu langkah berikutnya adalah alokasi biaya. Tadi kita sudah mendapatkan berapa X dan berapa Y-nya. Total ini tinggal kita kalikan saja dengan persentase alokasinya. Masih ingat ya, alokasi ini tadi ada di tabel awal ya, adalah persentase alokasi jasa dari masing-masing produksi. Nah, jasa 1 memberikan jasanya untuk jasa 2 25% dikali X, hasilnya ini. Lalu jasa untuk jasa 1 memberikan jasanya untuk departemen produksi 1 sebesar 35%, dikali ini hasilnya 2.475. Begitu juga departemen jasa 1 memberikan jasanya untuk departemen
2 sebesar 40%. Kita sudah dapatkan angka-angka alokasinya seperti ini, ya, sebesar ini. Lalu yang untuk jasa 2, alokasinya untuk departemen-departemen lainnya, untuk departemen jasa 1 sebesar 20% dikalikan dengan Y yang tadi sudah kita hitung, tinggal dimasukkan, dikalikan, sehingga kita mendapatkan nilai atau hasil alokasi biayanya sebesar ini, ya. Ini adalah hasil alokasi biaya yang kita cari tadi. Nah, kita sudah dapat nih dua-duanya, ya. Tinggal kita masukkan saja ke dalam komponen biaya untuk mencari biaya BOP total. Tadi kan kita di awal ada rumus, ya, bahwa ini BOP Departemen Produksi adalah BOP awal ditambah BOP alokasi Departemen Jasa. Sehingga kita buat tadi, ya, ini departemen BOP awalnya Departemen Jasa 1 berapa? Kita masukkan dulu awalnya. Lalu alokasi jasa 1 Departemen Pendukung, kita masukkan ini kita masukkan ke sini. Lalu alokasi jasa 1 untuk produksi 1 ini, ya kan, kita masukkan ke sini. Lalu untuk produksi 2 besarnya ini kita masukkan. Begitu juga ini alokasi jasa Departemen Produksi Jasa 2, ya. Untuk Departemen Jasa 1 sebesar ini kita masukkan ke sini. Lalu untuk produksi 1 kita masukkan ke sini. Lalu untuk produksi 2 kita masukkan ke sini. Nah, sehingga kita mendapatkan BOP total sebesar, ini kita lihatnya BOP untuk Departemen Produksi saja, ya, teman-teman. Karena yang kita cari adalah BOP untuk Departemen Produksi. Ini kita totalkan saja ke bawah, sehingga kita mendapatkan hasil BOP total sebesar sekian untuk masing-masing Departemen Produksi. Lalu bagaimana? Tadi soalnya kita disuruh apa sih? Tadi soalnya kita disuruh mana tadi? Nah, dari data di atas, saudara diminta untuk menentukan tarif. Tarif itu didapatkannya bagaimana? Tarif itu adalah, menentukan tarif itu adalah total BOP dibagi total dasar alokasi, ya. Tadi total dasar alokasinya kita berdasarkan DMH, ya. Kita lihat lagi soalnya. Nah, di sini kan dasarnya adalah jumlah DMH menurut anggaran, ya. Tarif BOP ditentukan berdasarkan ini, ya. Di sini ada informasinya. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi total BOP-nya berapa untuk Departemen Produksi 1? Tadi sudah ada sini, ya, 26.23.157,5 kita masukkan. Lalu DMH-nya berapa? Tadi di awal DMH-nya adalah 800 untuk produksi 1. Sehingga kita tinggal masukkan saja. Ini dibagi ini sama dengan 25,78. Tarif BOP Departemen Produksi 2-nya sebesar ini, ya. Dari sini, ya, total ini dibagi dengan DMH-nya 500.000. Ya. Ini tadi, ya. Lalu kita dapatkan tarifnya sebesar Departemen Produksi 1 25,78 DMH dan Departemen Produksi 2 sebesar 33,95. Kira-kira begitu, ya, teman-teman. Mudah bukan? Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat
dimengerti dan bisa menjadi tambahan ilmu dalam menyusun tarif BOP. Terima kasih.